Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di sini saya Hansa Rafida dan beberapa teman lainnya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi UNY. Di sini kita akan belajar tentang pendekatan experiential learning dalam pembelajaran ekonomi. Simak videonya sampai habis ya. Oke, sebelum masuk ke videonya, terlebih dahulu saya perkenalkan teman-teman kelompok kami. Yang pertama ada Tri Laila Setianingsih, yang kedua ada Mesa Putri Utami, yang ketiga saya sendiri Hansa Rafida, kemudian ada Muhammad Fazlur Rahman, dan ada Eva Juniarti Magdalena. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari metode pembelajaran experiential learning. Experiential learning berasal dari dua suku kata. Yang pertama yaitu experiential, dari kata experience yang artinya pengalaman dan kata learning yang artinya belajar. Jadi pembelajaran experiential learning sebagai pembelajaran berdasarkan pengalaman. Nah, pada intinya pembelajaran metode ini adalah menarik pengalaman dari berbagai cara yang telah didesain sedemikian rupa atau diskenariokan berdasarkan sasaran belajarnya. Bentuknya bisa meliputi playing, game, simulation, observation, writing text, project melalui tindakan, pengalaman, umpan balik, dan refleksi pada apa yang mereka pelajari. Belajar dalam metode ini ditekankan kepada penggalian atau eksplorasi, penemuan atau discovery, dan penciptaan atau invention. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari model pembelajaran experiential learning. Tujuan dari model pembelajaran experiential learning ini adalah untuk mempengaruhi siswa melalui tiga cara. Yang pertama yaitu mengubah struktur kognitifnya. Dengan begitu, struktur kognitif akan melahirkan pengetahuan-pengetahuan dan temuan-temuan baru. Artinya, dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada pengembangan kognitifnya. Yang kedua yaitu mengubah sikap. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada memperluas keterampilan yang telah ada. Dengan adanya pengalaman baru dalam proses pembelajaran yang diperoleh akan menjadikan siswa semakin terampil dan memahaminya. Nah, ketiga elemen tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi secara keseluruhan, tidak terpisah-pisah. Karena apabila salah satu elemen tidak ada, maka kedua elemen lainnya tidak efektif. Selanjutnya mengenai dasar pemikiran penggunaan experiential learning. Yang pertama, tenaga pendidik dalam belajar akan lebih baik ketika mereka terlibat dalam pembelajaran secara langsung. Kedua, adanya perbedaan-perbedaan secara individu dalam hal gaya yang disukai. Selanjutnya, yang ketiga, ide-ide dan prinsip-prinsip yang dialami dan ditemukan pembelajar lebih efektif dalam pemerolehan bahan ajar. Keempat, komitmen peserta dalam belajar akan lebih baik ketika mereka mengambil tanggung jawab dalam proses belajar mereka sendiri. Yang kelima, belajar pada hakikatnya adalah suatu proses. Nah, dalam metode experiential learning ini menunjuk pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa. Kualitas belajar experiential learning mencakup keterlibatan siswa secara personal, berinisiatif, evaluasi oleh siswa sendiri, dan adanya efek membekas pada siswa. Mungkin dari teman-teman sekalian masih agak bingung ya, kenapa experiential learning ini cocok digunakan dalam pembelajaran ekonomi. Karena pembelajaran praktek langsung yang disesuaikan dengan bidang keminatan dan keahlian siswa ini memudahkan siswa melakukan transfer of knowledge. Nah, oleh karena itu, praktek secara langsung itu perlu diberikan, tetapi dengan porsi yang lebih banyak dan proses pembelajaran ekonomi. Sebenarnya apa sih itu transfer of knowledge? Transfer of knowledge itu adalah pengembangan latihan-latihan intuitif yang dapat berlangsung dalam situasi yang ditetapkan, yang dapat memberikan keterampilan dan dapat digunakan berkreasi dalam usahanya sendiri. Selanjutnya adalah karakteristik model experiential learning.
Menurut quote yang dikutip oleh Muhammad Fadhur Rahman menyatakan bahwa experiential learning ini mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama itu, belajar terbaik dipahami sebagai suatu proses, tidak ada kaitannya dengan hasil yang dicapai. Nah, yang kedua, belajar adalah suatu proses yang kontinu, yang didasar pada pengalaman. Jadi, belajar ini tuh harus dilakukan secara bertahap dan terus-menerus dari pengalaman yang telah dilalui. Yang ketiga, belajar ini melibatkan hubungan antara seorang dan lingkungannya. Karena kita mengambil dari pengalaman dan otomatis kita itu juga harus ada kaitannya dengan lingkungan di sekitar kita. Yang keempat, belajar adalah proses tentang menciptakan pengetahuan yang merupakan hasil dari hubungan antara pengetahuan sosial dan pengetahuan pribadi. Selanjutnya adalah tahap dari model experiential learning. Yang pertama itu ada pengalaman nyata atau concrete experience. Nah, pada tahap ini siswa itu diberi stimulus yang akan mendorong siswa itu bisa melakukan aktivitas. Nah, aktivitasnya itu bisa diambil dari satu pengalaman yang pernah dialami sebelumnya, baik pengalaman formal maupun informal atau situasi yang realistis. Nah, aktivitas yang disediakan ini bisa di dalam ataupun di luar kelas dan dikerjakan bisa baik secara pribadi maupun kelompok. Untuk tahap yang kedua itu ada refleksi, observasi atau reflective observation. Untuk tahap ini, siswa itu diajak untuk mengamati pengalaman atau aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan panca indera maupun bantuan alat peraga. Untuk selanjutnya, siswa itu nanti akan merefleksikan pengalamannya. Dan dari hasil refleksi ini, mereka itu akan menarik sebuah kesimpulan atau pelajaran. Dalam hal ini, proses refleksi ini akan terjadi bila guru atau tenaga pendidik ini mampu mendorong murid untuk mendeskripsikan kembali pengalaman yang diperolehnya dan mengkomunikasikannya kembali dan belajar dari pengalaman tersebut. Untuk tahap yang ketiga, ada penyusunan konsep abstrak atau abstract conceptualization. Nah, kan tadi setelah melakukan observasi dan refleksi, maka di tahap ini itu ada pembentukan konsep abstrak. Siswa ini mulai mencari alasan, hubungan timbal balik dari pengalaman yang diperolehnya. Untuk selanjutnya, siswa ini nanti mulai mengkonseptualisasikan suatu teori atau model dari pengalaman yang diperoleh dan mengintegrasikannya dengan pengalaman sebelumnya. Untuk tahap yang terakhir itu ada tahap eksperimen aktif atau implementasi atau active experimentation. Nah, untuk tahap yang terakhir ini, siswa ini diajak untuk mencoba merencanakan bagaimana sih menguji kemampuan model atau teori untuk menjelaskan pengalaman baru yang akan diperoleh selanjutnya. Untuk tahap aplikasi ini akan terjadi proses belajar bermakna karena pengalaman yang diperoleh siswa ini sebelumnya dapat diterapkan pada pengalaman atau situasi problematika yang baru. Nah, teman-teman, dari langkah-langkah di atas itu, dari 4 langkah itu dapat disimpulkan nih bahwa dalam tahap model experiential learning ini dimulai dari sebuah pengalaman konkret atau concrete experience yang diambil oleh siswa. Nah, pengalaman tersebut kemudian direfleksikan. Nah, proses refleksi diri ini itu siswa berusaha memahami apa yang terjadi atau apa yang dialaminya. Refleksi ini tuh akan menjadi dasar konseptualisasi atau proses pemahaman prinsip-prinsip mendasar pengalaman yang dialami serta perkiraan kemungkinan aplikasi dalam situasi atau konteks yang lain atau konteks yang baru. Untuk proses implementasinya sendiri itu merupakan situasi atau konteks yang memungkinkan penerapan konsep yang sudah dikuasai. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran experiential learning. Yang pertama yaitu, tenaga pendidik diharapkan dapat merumuskan secara seksama suatu rencana pengalaman belajar yang bersifat terbuka atau open-minded yang memiliki hasil-hasil tertentu. Yang kedua yaitu, tenaga pendidik diharapkan dapat memberikan motivasi atau rangsangan kepada siswa. Yang ketiga, siswa
diharapkan dapat bekerja secara individu atau bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang di dalam pembelajaran berdasarkan pengalaman. Yang keempat yaitu siswa ditempatkan pada situasi nyata. Maksudnya di sini adalah siswa diharapkan dapat mampu memecahkan suatu masalah. Yang kelima yaitu siswa diharapkan dapat aktif berpartisipasi di dalam pengalaman yang telah tersedia, membuat keputusan sendiri, dan juga menerima konsekuensi berdasarkan keputusan tersebut. Yang terakhir yaitu keseluruhan kelas menceritakan kembali tentang apa yang terjadi di lingkungannya yang sehubungan dengan mata pelajaran tersebut untuk dapat memperluas pengalaman belajar dan juga pemahaman siswa dalam melaksanakan pertemuan yang nantinya akan membahas berbagai macam-macam pengalaman tersebut. Ini saya akan menjelaskan tentang tabel kemampuan siswa dalam proses belajar experiential learning. Kemampuan di sini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu CE atau Concrete Experience. Yang dimaksud di sini adalah siswa melibatkan diri secara penuh dalam pengalaman baru. Yang kedua yaitu RO atau Reflection Observation. Di sini yang dimaksud adalah siswa dapat mengobservasi, merefleksikan atau memikirkan pengalaman pribadi. Yang ketiga yaitu AC, Abstract Conceptualization, yaitu siswa menciptakan konsep-konsep yang mengintegrasikan observasinya menjadi teori yang lebih sehat. Yang terakhir yaitu kemampuan AE atau Active Experimentation. Di sini yang dimaksud yaitu siswa dapat menggunakan teori untuk memecahkan suatu masalah dan juga mengambil suatu keputusan. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat pembelajaran experiential learning. Manfaat di sini dibedakan menjadi 2, yaitu manfaat secara kelompok dan juga manfaat secara individu. Manfaat secara kelompok yang pertama yaitu dapat meningkatkan rasa keterlibatan dalam pemecahan suatu masalah dan juga pengambilan suatu keputusan. Yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi dan juga memanfaatkan bakat yang tersembunyi dan juga jiwa kepemimpinan. Yang ketiga, dapat meningkatkan empati dan juga pemahaman antar sesama anggota kelompok. Manfaat secara individu yang pertama dapat meningkatkan kesadaran akan rasa percaya diri. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, perencanaan, dan juga pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan menghadapi suatu situasi yang buruk. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan komitmen dan juga rasa akan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah faktor pendukung experiential learning. Nah, faktor pendukungnya ini ada 3. Yang pertama itu adalah penyajian masalah yang lebih jelas dan rinci oleh tenaga pendidik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, tentunya dalam experiential learning ini harus ada ketika guru menyajikan sebuah permasalahan, tenaga pendidik menyajikan sebuah permasalahan, itu harus secara jelas dan rinci kepada peserta didik agar peserta didik itu lebih mudah memahami. Nanti dengan pemahaman tersebut, kemudian peserta didik itu dapat memecahkan permasalahan tersebut, dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, dan tentunya juga nanti kedepannya diharapkan ketika siswa peserta didik menemukan permasalahan yang serupa di kemudian hari, mereka bisa belajar dari pengalaman atas mengatasi permasalahan tersebut. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah partisipasi siswa yang lebih aktif dari pembelajaran. Nah, tentunya kalau dalam experiential learning ini mesti ada partisipasi aktif dari siswa, tidak hanya sekedar komunikasi searah dari guru ke murid saja, namun juga ada juga komunikasi yang dari siswa dari peserta didik ke tenaga pendidik seperti itu. Nah, contohnya ketika misalnya menghadapi hal-hal yang baru, tentunya kan misalnya berhadapan dengan masyarakat ataupun birokrasi, nah itu tentunya siswa harus lebih aktif bertanya, lebih aktif menanyakan seperti apa ketika kira-kira misalnya ketika menghadapi urusan itu di kantor kelurahan, misalnya di kantor polisi. Nah, seperti itu tentunya ada arahan gitulah. Siswa meminta arahan, nanti guru juga memberikan arahan seperti itu. Lalu yang ketiga faktor pendukungnya adalah suasana pembelajaran yang menyenangkan, santai, dan bertanggung jawab. Nah, tentunya kalau dalam pembelajaran
experiential learning yang mana itu berbasis siswa di sini juga mesti aktif kan, interaksinya kepada guru, komunikasinya kepada tenaga pendidik, itu tentunya memerlukan suasana pembelajaran yang nyaman bagi siswa, nyaman bagi peserta didik untuk berekspresi ataupun menanyakan sesuatu ataupun menyuarakan pendapatnya. Karena tanpa suasana pembelajaran yang nyaman, itu nanti peserta didik akan merasa terkekang, terkungkung, jadi merasa gak enak gitu kalau misalnya mau nanya, kayak apa ya, kalau misalnya nanya lagi takut gitu, seperti itu. Jadi suasana yang nyaman ini juga sangat mendukung metode pembelajaran experiential learning. Nah, kenapa juga harus bertanggung jawab ya? Jadi di sini walaupun suasananya itu nyaman, santai, tetapi juga harus tetap menanamkan rasa tanggung jawab kepada siswa gitu. Misalnya ketika mereka ada melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, tetap dikasih punishment yang mana itu mendidik mereka untuk lebih bertanggung jawab ke depannya. Dan itu kan juga salah satu dari bentuk pembelajaran dengan pengalaman ya. Ketika mereka sudah memiliki pengalaman akan suatu kesalahan dan mereka mendapatkan hukuman dari kesalahan tersebut, mereka akan berusaha menghindari kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah faktor penghambat experiential learning. Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama itu waktu yang kurang efektif dan efisien. Nah, tentunya kalau dalam experiential learning ini memerlukan waktu yang lebih begitu, terutama dari segi perencanaan. Bagaimana nanti ketika menghadapi siswa, ketika menyampaikan pembelajaran dengan metode ini di kelas nanti seperti apa, terus misalnya ketika nanti penerapan di masyarakat seperti apa. Lalu juga mungkin perlu dipertimbangkan nanti oleh gurunya itu ketika kira-kira nanti respon dari masyarakat seperti apa. Jadi mungkin nanti dari tenaga pendidik ataupun mungkin pihak sekolah sekalian itu perlu menghubungi mungkin kepala daerah atau kepala desa ataupun kepala lurah yang terkait di tempat tersebut. Mungkin kalau ketika misalnya eksperimen lapangan ya dengan bertemu dengan masyarakat, agar nanti ketika misalnya siswa terjun ke masyarakat itu juga masyarakat bisa menerimanya gitu, bisa menerima dengan baik seperti itu dan membantu. Nah, lalu yang kedua, faktor penghambatnya adalah kesulitan siswa dalam melakukan adaptasi terhadap metode experiential learning. Nah, adaptasi ini mungkin menjadi suatu permasalahan tersendiri ya, mungkin bahkan tidak hanya siswa, tapi saya kira semua orang punya kadar masing-masing dalam beradaptasi. Ada yang ketika beradaptasi itu mudah, ketemu lingkungan baru mudah adaptasi, ada juga yang sulit. Nah, siswa yang sulit beradaptasi dengan metode pembelajaran yang baru ini, itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik yang ingin menggunakan metode pembelajaran ini terhadap siswa. Terutama misalnya siswa yang memang secara skill sosialnya sangat kurang. Mungkin agak susah kalau misalnya ketemu orang baru gitu kan, rasa percaya diri yang kurang mungkin kan. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Lalu yang ketiga, kurangnya kemampuan siswa dalam memahami tugas yang harus dilakukan. Nah, tentunya kalau dalam experiential learning ini ada beberapa tugas yang mungkin unik gitu, yang jarang mungkin mereka temukan di tugas-tugas teoretik. Kalau teoretik kan mungkin banyak gitulah yang bisa ditemukan di buku paket atau mungkin searching Google kan. Ketika misalnya mereka menemukan tugas-tugas yang menuntut mereka untuk mencari experience, nah itu tentu mungkin mereka lebih susah untuk dapat memahami hal tersebut, ataupun mungkin ketika mereka sudah paham tetapi mereka masih ada rasa psikologis mungkin ya. Dari sisi psikologis itu rasa-rasa tidak ingin mungkin ya, tidak ingin atau merasa minder ketika melakukan tugas tersebut, terutama kalau misalnya kan tugasnya berhubungan dengan terjun langsung di masyarakat mungkin seperti itu juga menjadi faktor penghambat. Lalu yang keempat adalah kurangnya rasa percaya diri siswa dalam melaksanakan aktivitas. Nah, ini juga sangat menentukan. Rasa percaya diri itu tiap kadarnya juga, tiap orang juga kan beda-beda mungkin kadarnya. Ada yang rasa percaya dirinya tinggi, ada yang rasa percaya dirinya rendah. Bahkan mungkin nggak semua orang yang mungkin kelihatannya
enak supel ngomong sama siapapun. Itu ketika misalnya terutama ngobrol di depan orang banyak, di depan halayak, itu menjadi permasalahan tersendiri buatnya. Ya itu ada orang-orang seperti itu. Rasa percaya dirinya masih kurang gitu ketika mau ngomong dia halayak orang banyak. Ketika sama pertemanannya sendiri mungkin enak, tapi ketika sudah bertemu lingkungan baru, orang-orang baru, ataupun misalnya mesti ngomong di halayak, itu mereka mungkin rasa percaya dirinya masih kurang. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik yang ingin melaksanakan metode experiential learning seperti itu. Nah, kemudian adalah kelebihan experiential learning. Di sini kami membaginya menjadi dua. Yang pertama secara kelompok, yang kedua secara individual. Nah, secara kelompok itu mengembangkan dan meningkatkan rasa saling ketergantungan antar sesama anggota kelompok dan keterlibatan dalam pemecahan masalah serta pengambilan keputusan. Nah, tentunya kalau ketika peserta didik menghadapi suatu permasalahan dan ketika mereka sudah di kelompok-kelompokkan, itu tentunya setiap anggota kelompok itu harus terlibat saling bekerja sama untuk menghadapi permasalahan yang mereka hadapi, terutama ketika mungkin permasalahan mereka, atau mungkin di sini kita sebut tugas saja ya, tugas mereka itu sesuatu yang unik yang tidak mereka hadapi sehari-hari, yang memang asing bagi mereka. Itu tentunya memerlukan kerjasama, keterlibatan setiap anggota kelompok tersebut. Mereka saling mencurahkan pemikiran mereka saling setelah mereka misalnya sudah selesai membagi tugas, mereka saling mendukung dari posisinya masing-masing. Nah, ini ketika menghadapi suatu permasalahan itu kan, jadi mereka kalau misalnya sudah di dalam kelompok itu jadi lebih terlatih gitu menghadapi permasalahan. Dan juga ketika saat mengambil keputusan, jadi anggota itu saling berusaha terlibat untuk memberikan memberikan masukan-masukan gitu, memberikan saran-saran agar nanti bisa menjadi keputusan yang diambil dalam kelompok tersebut untuk menghadapi permasalahan yang mereka hadapi. Nah, lalu secara individual itu ada 3 poin. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran akan rasa percaya diri, kemampuan komunikasi, perencanaan dan pemecahan masalah. Nah, ini saya kira sudah cukup jelas. Ketika kita sudah menghadapi suatu permasalahan itu kan akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita di kemudian harinya. Yang mana ketika misalnya awalnya kita bertemu dengan situasi baru ataupun orang baru, itu tentunya akan menguji rasa percaya diri kita. Apakah kita bisa siap menghadapinya atau tidak gitu kan. Dan juga tentunya terutama ketika bertemu orang-orang baru, itu mengasah komunikasi kita. Bertemu dengan situasi baru, situasi yang misalnya kita mengharuskan kita untuk bernegosiasi gitu. Nah, tentunya di sini kan si peserta didik itu jadi berlatih gitu, bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana bernegosiasi yang baik agar menghasilkan hasil yang saling menguntungkan gitu, win-win solution. Lalu juga tentunya positif dari segi perencanaan dan pemecahan masalah kan, ketika misalnya menghadapi masalah yang mirip-mirip ataupun menghadapi permasalahan lain di masa yang akan datang, mereka itu bisa mempelajari dari apa yang telah mereka rasakan, apa yang telah mereka lalui, apa yang telah mereka jalani dari permasalahan sebelumnya. Mereka bisa mengambil pelajaran dari situ, bagaimana perencanaan yang baik agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut di kemudian hari. Bisa belajar tentang perencanaan gitu kan, tentang pemecahan masalah. Nah, lalu poin yang kedua adalah menumbuhkan rasa percaya antar sesama anggota kelompok. Nah, tentunya karena ketika mereka sudah dalam kelompok-kelompok ini kan, itu mesti ada rasa saling percaya gitu lah. Menumbuhkan rasa saling percaya antara anggota kelompoknya, bagaimana agar nanti mereka bisa saling mengisi gitu, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan semangat kerjasama. Seperti itu. Jadi ketika secara individual, ketika mereka di dalam satu kelompok itu kan mestinya ada rasa tidak enak gitu kan, masa yang lain kerja, yang ini sendiri kurang gitu kan, tentunya akan memacu kerjasama. Apalagi melihat yang lain para kerja itu kan memantik semangat juga untuk agar peserta didik itu yang misalnya pertamanya awal-awalnya kurang aktif itu bisa menjadi terpacu gitu loh buat
teman-temanku kerja, nah kok aku nggak kerja gitu kan. Nah,